Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyil mustafa al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bertemu pada majelis ini setelah Ramadan. Ini adalah majelis pertama kita dan masih tersisa ya satu bab lagi dari Kitabus Shalah, yaitu bab yang paling pentingnya, yaitu berkaitan dengan sifat salat khusyuk. Jadi ini merupakan inti sebenarnya dari pembahasan Kitabus Shalah. Karena kenapa? Ada yang tahu enggak? Kenapa kita katakan khusyuk adalah inti dari pembahasan Kitabus Shalah? Karena ibadah itu bukan hanya dia sah atau tidaknya, atau dia lakukan atau tidaknya, diterima atau tidaknya. Masya Allah. Apa bedanya sah dengan diterima? Apakah kalau dia sah berarti dia tidak diterima? Kalau sah itu lebih ke sekedar menggugurkan kewajiban. Apanya yang tidak diterima di situ? Apanya? Kalau dia tidak diterima, apanya? Dia sah tapi tidak diterima, maksudnya coba perjelas maksudnya apa? Sholat itu sebenarnya bukan, atau suatu ibadah itu bukan hanya sekedar dikerjakan saja. Nah, tidak ada. Pertanyaannya bukan itu. Yang Anda tanyakan ingin tahu adalah apakah masuk akal kalau dikatakan sholatnya sah tapi tidak diterima? Bukankah kalau sah berarti diterima juga? Kenapa kita bedakan antara dua istilah ini? Apakah kalau kita katakan sah, kita cukupkan saja dengan mengatakan sah, karena sah sudah pasti diterima, begitu? Enggak, saya tanya contoh. Maaf ya, pertanyaan Anda yang dijawab, jangan buat pertanyaan baru. Apakah kalau dia sah berarti tidak diterima, itu pertanyaannya? Jawab iya apa tidak? Antum dapat madu loh. Tapi antum pengusaha madu, jadi tidak jadi dikasih ya. Tapi kalau dijawab dengan benar, siapa bisa jawab? Silakan. Tadi sudah dibuka pintunya, sudah lumayan lah jawabannya, tapi belum. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ini saja dulu pertanyaannya, bahwa apakah kalau dia sah berarti dia tidak diterima atau diterima aja. Jadi tidak perlu kita bilang ini sah, ini diterima. Cukup saja kita katakan sah, karena kalau sudah sah berarti sudah diterima. Paham atau tidak paham? Pusing juga? Enggak apa-apa lah. Kita pembukaan sengaja dikasih pusing dulu supaya antum tidak ngantuk. Baiklah, kita jelaskan begini jemaah sekalian. Kita katakan bahwasanya intisari dari sholat itu adalah khusyuk, karena khusyuk adalah rohnya ibadah sholat. Seperti halnya jasad itu dia punya roh, kalau hilang rohnya mati dia jadi bangkai, tidak ada gunanya. Itu yang dibilang istilahnya tadi, bahwa kalau dia hilang khusyuknya tergantung kadar hilangnya. Kalau hilang total maka dia hanya sekedar penggugur kewajiban saja, dia melakukan syarat sah sholat, maka sah sholatnya seperti orang yang puasa diberikan contoh tadi. Tapi yang ingin saya tahu adalah apa bedanya dengan orang yang sholatnya sah dan diterima. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Kalau dia sah, secara hukum fikih dia memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Tapi apakah dia diterima? Belum tentu. Karena syarat diterima harus memenuhi syarat yang lainnya, yaitu apa? Itu diantaranya sholat khusyuk dari sholat itu sendiri. Jadi diterima, yang dimaksud diterima di sini adalah pahala. Jadi ada orang sholatnya tapi tidak berpahala, tidak perlu disuruh ulangi sholatnya karena sah nih sholatnya, tapi tidak dapat pahala. Sama orang puasa, dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi dia tetap melakukan maksiat, lidahnya berbohong, matanya melihat yang haram dan seterusnya. Disuruh mengkodok sholat apa? Disuruh mengkodok puasa apa tidak? Tidak perlu disuruh kodok mengkodok, karena dia puasanya sah. Tapi apakah berpahala puasanya? Jawabannya tidak. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kalau begitu kita perlu tahu, ini bab yang paling terakhir ini dalam pembahasan kita dalam Kitabus Shalah,
bahwa ini adalah intisari dari pembahasan kitab ini, Kitabus Shalat. Sebelumnya kita telah membahas apa? Sifat salat Nabi. Dan itu juga penting. Karena apa? Karena Nabi yang memerintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Dan ketika salatnya seseorang sudah mencocoki ya tuntunan Nabi SAW, itu yang dikatakan sah salatnya. Itu dikatakan sah salatnya karena dia salat seperti perintah. Tapi apakah sholatnya berpahala? Nah ini dulu, tunggu dulu. Apakah dia sudah memenuhi kriteria khusyuk ini? Karena ada hadis yang mengatakan inna ahadakum la yansarifu min sholatihi ma yajidu min sholatihi ila ushruha wa tusuha wa thumunuha wa subuha wa sudusuha wa khumusuha wa rubuha wa thulusuha wa nusfuha. Jadi bertingkat-tingkat itu diterimanya sholat seseorang selesai dari sholatnya. Nabi bersabda, di antara kalian ada yang selesai dari sholatnya dia cuma dapat 1/10 dari pahala sholatnya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, sampai setengahnya. Tergantung apa? Apa yang dia pahami dari kadar sholatnya. Maka dari itu jemaah sekalian, selalu lafaz Al-Quran maupun lafaz hadis tentang sholat itu selalu menggunakan lafaz apa? Siapa yang tahu? Di dalam Al-Quran ketika ada perintah salat selalu menggunakan lafaz iqamatus salat. Tidak pernah menunaikan adis salat, tunaikan salat. Selalu menggunakan lafaz mendirikan salat. Apa artinya perbedaannya antara mendirikan dengan menunaikan? Sama aja atau beda? Apa bedanya? Kalau mendirikan itu berarti dia memenuhi syarat-syaratnya, dia bersih dari suci dari najis dan hadas, semuanya didatangkan syarat-syaratnya semuanya. Termasuk di dalamnya khusyuk. Dia datang sholat pada waktunya, dia mendatang semua syarat dan rukunnya, dan termasuk di dalamnya khusyuknya. Jadi perintah sholat sesuai sholat Nabi dia datangkan. Dia sholat dengan khusyuk dia datangkan. Ini namanya mendirikan sholat. Adapun sekedar menunaikan sholat dia tunaikan, tapi barangkali dia tidak sesuai dengan yang diharapkan sholatnya. Sholatnya seperti sholat orang yang sekadar untuk menggugurkan apa? Kewajiban. Bahkan ada ancaman bagi orang yang sholat. Silakan. Antum suka madu? Ya. Bahkan ada ancaman di dalam Al-Quran bagi orang yang sholat. Ada 2 pertanyaan ana. Ancaman pertama bagi orang yang tidak sholat di dalam Al-Quran, dan ancaman kedua bagi orang yang sholat di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa datangkan? Silakan. Ancaman bagi orang yang sholat dan bagi yang tidak sholat. Kalau bagi tidak sholat saya kira gampang ya, banyak sekali ayatnya. Surat Maryam ayat 59, surat apalagi Al-Qalam. Banyak. Kalau yang tidak sholat itu banyak sekali dalilnya. Tapi kalau surat Taubah juga. Tapi yang tidak sholat, yang sholat ada 1 dalil dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Datangkan dalilnya. Ya, paling belakang. Dua-duanya, yang tidak sholat, ancaman bagi yang tidak sholat, dan ancaman bagi yang sholat. Masya Allah. Surah apa itu? Tidak apa-apa, tidak perlu surahnya. Apa artinya? Jawabannya qalu lam nakum minal musallin. Penghuni neraka menjawab, kami dulu tidak sholat. Itu ancaman bagi yang tidak sholat. Sekarang pertanyaan yang kedua, ancaman bagi yang sholat. Apa bunyinya? Artinya aja. Al-Maun nonton dah hafal? Dilupa? Coba. Yaitu fawailul lil allazina hum. Antum mau madu? Mau ya? Silakan dipilih yang mana, terserah. Sisa yang santri yang bagian sini nih, tim sini belum ada perwakilannya. Antum mau madu enggak? Apaan? Di sini sudah ada, sini belakang sudah ada, sisa bagian sini. Pertanyaan terakhir. Baik, kita lanjut. Kita sudah dapat 2 dalil ya tentang ancaman orang yang tidak sholat. Itu jelas dalam surat Maryam misalnya ayat 9, ancamannya tegas sekali. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya.
akan datang generasi penerus yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu, maka kelak mereka akan menemui al-ghai. Al-ghai kata para ahli tafsir itu adalah sumur di antara sumur-sumur neraka jahanam yang airnya adalah darah dan nanah dari penghuni neraka. Itu jadi minumannya nanti orang yang tidak salat. Nah, jadi ancamannya jelas. Begitu juga yang tadi yang dibaca masalah hukum fi saqar, ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dan tidak dibedakan apakah dia karena malas atau karena memang mengingkari. Itu pendapat sebagian. Terus juga surat At-Taubah tentang orang yang dilarang untuk diperangi karena dia dianggap saudara seiman, yaitu selama dia mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nah, sekarang kita kembali kepada khusyuk dalam sholat ini, bahwasanya memang khusyuk di dalam sholat tersebut merupakan bagian dari mendirikan sholat. Makanya tidak ada satupun perintah dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW kecuali menggunakan kalimat iqamah. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya ayyuhalladzina aqimus shalah wa atuz zakat. Terus juga hadis Nabi mengatakan bunyal Islam ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat, atau antaqumus shalah wa antutiyaz zakat. Jadi kalimat iqamah ini tidak pernah berubah. Kenapa? Karena yang diminta dari kita bukan sekedar menunaikan, tapi adalah mendirikan. Maka di antara bagian dari mendirikan itu yaitu mendatangkan salat sebagaimana yang diperintahkan, yaitu seperti salat, sifat salatnya Nabi, dan datang dengan khusyuk, ya, yang akan kita bahas. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma mimri'in tahdur salatan maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratu lima qablaha minadz-dzunub ma lam ya'ti kabira wa dzalika ad-dahr kullah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang hadir sholat 5 waktu dengan khusyuknya, dengan rukuknya, dia perbaiki wuduknya, maka sholat 5 waktu itu menjadi penebus bagi dosa-dosanya sebelumnya, selama dia tidak mendatangi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar definisinya adalah dosa-dosa yang pertama, dia ada ancaman nerakanya, diancam dengan neraka, seperti fawailul lil musallin. Nah, itu sudah dosa besar itu kalau ada ancaman nerakanya. Atau ancaman laknatnya, misalnya la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidai wa katiba qalahum sawa. Allah melaknat pelaku riba yang diberi makan dengan riba dan seterusnya. Ini ada kalimat laknatnya, berarti itu adalah dosa besar. Atau yang ketiga, dosa besar itu adalah dosa yang ada hukum hadnya. Hukum had itu artinya apa? Hukum pidananya. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahum manakala min Allah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potong tangannya. Berarti itu adalah hukum pidana. Nah, kalau ada hukum pidana itu berarti dosa besar. Adapun dosa-dosa yang biasa kita lakukan, melihat yang haram, mendengar yang haram, berbicara yang haram, kadang itu termasuk dosa-dosa kecil. Tapi jangan dilihat dosa kecilnya. Kalau dosa kecil berkelanjutan terus, maka itu menjadi dosa besar. Intinya bahwa ada memang perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar. Dan dosa kecil itu semua kita itu tidak maksum darinya. Semua kita itu tidak ada yang maksum darinya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun diperdebatkan oleh para ulama, apakah Rasulullah itu maksum dari dosa-dosa kecil. Yang dimaksud dengan maksum di sini terpelihara, dijaga oleh Allah. Karena setiap kita ini ada jin korinnya, dan jin korinnya itu selalu memerintahkan kepada yang jelek. Nah, jadi bagaimana dosa-dosa kecil ini bisa terhapus? Dan orang itu tidak akan bisa masuk surga kecuali ketika dia bersih dari dosa-dosa. Nanti ada namanya kontoroh, tempat sebelum surga seperti jembatan, itu pembersih semua dosa-dosa. Karena penghuni surga itu harus bersih betul dari dosa, tidak boleh sedikit pun membawa dosa. Maka agar kita dihapuskan kita punya dosa-dosa yang telah terlanjur kita lakukan, maka diantaranya adalah dengan khusyuk di dalam sholatnya berdasarkan hadis Utsman bin Affan ini. Kemudian dalam hadis yang lain dari Utsman bin Affan juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, man shalla raka'ataini la yuhadditsu fiha nafsahu aw fihima nafsahu ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang sholat lalu dia perbaiki sholatnya dan dia tidak bicara hatinya, artinya tidak berbisik-bisik hatinya di luar perkara
sholat. Kalau sudah berbicara-bicara hatinya tidak sejalan dengan gerakan sholatnya, lain bilang, lain tong pikirkan, itu belum khusyuk namanya. Tapi ketika dia sholat dan hatinya tidak berbicara dengan yang lain di luar hal yang sholat, apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan ini persis sama dengan hadis yang sebelum ini yang kita bacakan barusan, yaitu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu dihapuskan dengan hal yang seperti ini. Adapun dosa besar harus dihapuskan dengan taubatan nasuha. Begitu juga contoh-contoh para salaf, bagaimana mereka khusyuk. Kalau Nabi jangan ditanya bagaimana khusyuknya. Pernah dengar hadis bahwa Nabi SAW, ya saking khusyuknya kedengaran suara tangisan beliau sampai ke belakang. Itu sering diriwayatkan oleh para sahabat. Bahkan juga di antara bentuk khusyuknya Nabi, beliau itu sholat itu lama sekali, bahkan sampai bengkak kakinya, ya kan, berdirinya lama. Nah, itu di antara bentuk khusyuk di dalam sholat. Dan di antara bentuk khusyuk di dalam sholat, ketenangan orang dalam sholat bermunajat kepada Allah. Makanya Nabi pernah bersabda kepada Bilal, "Qum ya Bilal, arihna bis sholah." Wahai Bilal, berdirilah, qomatlah, dan istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat itu adalah penenang bagi beliau. Makanya itu ada bait nazam yang sangat indah disebutkan oleh para ulama kita. Beliau berkata, "Saniyatul arkani lil islami tanha anil fahsya'i wal athami, qurratu ainil mustafa fiha kama an-nasihi akhbara nassan muhkama." Ya, saniyatul arkanil islami, yakni rukun Islam yang kedua, yakni salat, tanha anil fahsya'i wal athami, yaitu tugasnya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kapan nih salat bisa berfungsi mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Kalau dia apa? Mendirikan salat, bukan menunaikan salat. Kalau mendirikan sholat dia tercegah, tapi kalau sekadar menunaikan dia tidak akan tercegah dan sholatnya tidak berfungsi apa-apa, sekadar penggugur kewajiban. Qurratu ainil mustafa fiha kama. Qurratu ain itu artinya penyejuk jiwa. Kalau antum biasanya senang kalau melihat apa? Kalau melihat kendaraan bagus senang hatinya? Melihat rumah mewah senang? Lihat tempat yang bersih senang hatinya? Ya, lihat istri yang cantik senang hatinya? Pasti tidak senang karena antum belum punya istri, ya toh? Yang sudah punya istri pasti senang hatinya lihat istrinya. Nah, itu maksudnya qurratu ain, penyejuk jiwa, tenang hatinya, senang hatinya. Dan Nabi yang bikin tenang hatinya bukan itu semua, tapi adalah salat. Ini yang dikabarkan oleh nas-nas yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Jadi salat ini kalau dia datang dengan khusyuk, itu orang istilahnya betul-betul dia menjadi kebutuhan baginya salat, bukan lagi jadi beban. Baik. Kita sedikit cerita tentang beberapa contoh dari para salaf kita, bagaimana mereka khusyuk dari sholatnya. Nabi sudah kita cerita, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu tidak perlu antum tanya tentang kekhusyuan mereka. Itu hampir mirip-mirip. Tapi mereka itu kan manusia yang terbaik. Khairu quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Jadi wajar. Coba kita agak jauh sedikit, kita tarik sedikit dari generasi yang agak lebih dekat daripada kita, yaitu tabi'in, generasi-generasi yang mungkin kita bilang ya agak jauh dari Nabi, ratusan tahun dari Nabi. Bisakah mereka sholatnya khusyuk seperti Nabi? Ya, semua orang berpotensi untuk itu. Jadi sholat khusyuk itu bukan hal yang mustahil. Kalau mustahil kita tidak perintahkan untuk melakukannya. Tidak mungkin kita disuruh khusyuk kalau itu mustahil kita lakukan. Jadi bisa kita lakukan. Kita lihat saja seperti perkataannya Maimun bin Mahran, "Ma ra'aitu Muslim bin Yasar multafitan fi salatihi qad wa laqad in hadamat nahiyatu minal masjid fa fazi'a ahlus suq li hatmatiha wa innahu la fi al masjid yusalli famaltafata wa kana ahlul bait idza dakhala al manzil sakatu fa idza qama ila salati takallamu wa dhahiku." Ini karena kewibawaan beliau. Jadi Muslim bin Yasar itu adalah seorang ya ulama yang ratusan tahun setelah Nabi. Dia bukan sahabat. Dia ini disifati sholatnya bagaimana? Dia kalau sholat itu tenang, tidak bergerak-gerak, dan pernah terjadi suatu ketika beliau sholat, masjid yang dia tempati sholat itu runtuh, roboh. Dan masjid ini posisinya adalah di dalam pasar, menjadi masjid pasar. Orang di sekitar masjid yang di pasar itu para berhamburan keluar karena takut ya tertimpa oleh masjid, sedangkan beliau tidak bergoyang sedikit pun karena tidak sadar.
Dan cerita yang semacam ini banyak sekali di para salaf kita, para orang terdahulu kita. Di antaranya ada rumah yang kebakaran, dia sedang sholat, dia tidak tahu. Nanti setelah dia selesai sholat, dia bertanya ada apa yang terjadi. Dia tidak sadar pada kebakaran dekat dia. Sedang saking apanya, dan itu bukan dibuat-buat. Mungkin zaman sekarang mungkin orang bertanya, ini mungkin pengen viral ini. Tahu, kita tuduh tahu, karena saking langkanya hal yang seperti itu. Tapi zaman dulu itu bukan hal yang langka, itu banyak. Zainul Abidin, yaitu masih keturunannya Nabi, ya, Zainul Abidin, keturunan Ahlul Bait. Beliau itu kalau berwudu saja berubah mukanya menjadi pucat mukanya. Ditanya, kenapa seperti ini? Setiap kamu berwudu berubah mukamu. Dia bilang, kamu tahu siapa yang mau saya hadapi ketika saya mau berdiri sholat? Jadi begitu rasa takutnya kepada Allah, di wudu saja sudah terlihat ya ketakutan dan kekhusyuan mereka, apalagi pas sholat. Nah, dan ini contoh-contoh sebenarnya ini terlalu banyak mau kita sebutkan satu persatu. Jadi jamaah sekalian, khusyuk itu bukanlah sesuatu yang mustahil, dan perlu juga diketahui bahwa Allah inginkan dari sholat kita itu bukan sekedar gerakan tanpa khusyuk. Seperti kurban, yang Allah inginkan dagingnya apa? Ketakwaan orang yang berkurban. Sebentar lagi kita memasuki Idul Adha, insyaallah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, di Zulhijjah nanti orang berkurban. Apakah yang Allah inginkan dari kita sekedar dagingnya? Tidak. Apa firman Allah dalam surat Al-Hajj, kalau tidak salah ya, surat Al-Hajj, la yanulullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi yang diterima oleh Allah itu bukanlah dagingnya ya, tapi yang diterima itu adalah takwanya, bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi takwa dari orang yang berkorban. Sama dengan salat, bukan gerakan-gerakan saja. Dia bilang Allahu Akbar, dia bilang ruku, Sami Allah liman hamidah, kemudian dia sujud, itu gerakan. Tapi pikirannya melayang-layang, maka ini Allah tidak mau sholat yang seperti ini. Inilah yang tadi yang disebutkan dari dalil ancaman. Salah satu di antara dua tafsir fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, ada dua tafsirannya. Siapa yang tahu? Ketika celakalah orang yang sholat, ada dua tafsir dari para ulama tafsir menafsirkan ini ayat. Tafsiran pertama apa? Tafsiran keduanya apa? Silakan. Nggak ada yang tahu. Kita skip saja. Kita kasih ke PR. Berarti madunya ditahan dulu di sini. Dari yang tahu ya? Jam bagian sini. Dari yang tahu? Dari yang tahu. Alhamdulillah. Kalau antum tahu pasti antum tidak mau duduk di sini toh. Kalau orang sudah berilmu, kayaknya berat baginya untuk hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena dia ingin lebih naik kelas lagi. Baik. Tidak ada masalah jamaah sekalian. Salah satu dari tafsir fawailul musallin adalah orang yang lalai dari sholatnya, yaitu orang yang tidak khusyuk dari sholatnya, ya. Dan tafsiran kedua yaitu orang yang mengakhirkan sholat di akhir waktunya sampai habis waktunya. Dia sholat tapi dia selalu tunda, akhirnya pas di akhir waktu baru dia mau sholat. Nah, itu ancaman bagi mereka, walaupun dia sholat, ya. Itu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari sholat kita itu adalah khusyuknya, bukan sekedar gerakannya. Baik. Timbul pertanyaan, kalau begitu bagaimana caranya kita bisa khusyuk di dalam sholat kita? Dan saya yakin semua ketika salah seorang di antara mereka dia memiliki dua kebun korma yang sangat dia cintai, dia kebunnya sangat subur, selalu berbuahnya lebat, sehingga hatinya secara manusiawi terikat pada kebun tersebut. Pada saat dia sholat, teringat dia pada kebun tersebut, sehingga terlalaikan dia dari sholatnya. Kalau orang biasa itu hal yang biasa yang terjadi, dia tidak introspeksi diri. Tapi ini salaf, ini berbeda dengan orang biasanya. Mereka itu orang-orang istimewa, orang-orang yang terbaiknya generasi umat ini. Apa yang dia lakukan? Selesai sholat, dia menyesali perbuatan tersebut dan dia merasa berdosa sekali. Dan apa yang dia lakukan? Akhirnya dia sedekahkan kebun tersebut. Dia bilang begini, ya, kebun inilah yang membuat saya lalai dari sholat saya, maka saya tidak mau melihat ini kebun lagi. Antum berani nak melakukan itu? Antum ingat motor antum itu motor terkunci tadi atau tidak ya? Terus selesai sholat antum istighfar, ya sudah deh saya sedekahkan saja di motor saya. Kira-kira berani enggak? Saya kira di antara kita belum ada yang derajat begitu. Bukan berarti saya suruh antum sedekahkan motor ya, tapi itu gambaran saja bahwa ini berat, ini pekerjaan. Maksudnya bahwa ya bisikan ya dari setan prinsip ketika kita sholat itu hal yang biasa, ternyata itu tugasnya.
Dan para sahabat juga pernah datang kepada Nabi, salah seorang di antara mereka bertanya, "Ya Rasulullah, saya merasakan ya was-was di hatiku ketika sholat." Dia bisikan-bisikan seperti itu. Lalu Nabi mengajarkan amalan, yaitu dengan meludah ke kirinya sebanyak 3 kali, sehingga gangguan pun hilang. Ya, tidak boleh lebih 3 kali ya. Antum nanti meludah saja isi sholatnya nanti. Setiap gangguan ya meludah lagi, setiap gangguan meludah lagi. Nanti meludah terus dalam sholat bisa batal sholatnya atau mengganggu orang yang di sampingnya. Ini adalah amalan salah satu di antara mencegah was-was. Maka di antara yang ditunjukkan oleh Nabi adalah dengan meludah ke kiri 3 kali dan membaca ta'awudz. Baik. Kembali ke pertanyaan kita tadi. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat di tengah tantangan yang berat seperti ini? Ada beberapa kiat ya, beberapa kiat yang disebutkan oleh para ulama kita. Baik sebelum sholat ya, sebelum sholat itu jelas ya, antum harus persiapkan diri kurang lebih 5-10 menit sebelum sholat. Jangan buru-buru ke masjid. Kalau buru-buru itu sudah ini hatinya sudah tidak tenang ya. Kemudian ya berpakaian yang rapi, yang indah, kemudian pokoknya hal-hal yang seperti itu di luar sholat. Tapi itu hal yang mudah dilakukan. Tapi yang paling penting daripada itu semua adalah apa yang kita lakukan di dalam sholat. Yang pertama yang disebutkan oleh ulama kita yaitu hudurul qalb ya ketika sholat, yaitu hadirnya hati ketika sholat. Hadirnya hati ketika sholat artinya dia mengosongkan hatinya, memang siap untuk sholat. Makanya Nabi melarang kita untuk apa? Sholat dalam keadaan hati kita sibuk. Sibuk misalnya ketika menahan kencing. La sholata bihadratit ta'am. Tidak boleh sholat ketika makanan lagi dihidangkan sedangkan antum dalam keadaan lapar. Idza hadara isya batalal asya. Kalau ada makanan dihidangkan lalu antum lapar sekali, maka jangan sosokan bilang sholat lebih penting, tidak usah makan dulu deh. Sama seperti yang kebanyakan puasa ini tuh. Dia sholat dulu, kemudian makanan dia sudah sangat ingin sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika sholat yang diingat sholatnya atau makanannya? Apa yang diingat ketika sholat? Jujur antum, tidak usah bohong-bohong. Apa yang antum ingat tadi pas sholat? Makanan, mesti itu manusiawi. Makanya Nabi memberi petunjuk ketika orang lapar sekali dan ingin makan dulu. Walaupun sedikit, antum sudah memakan sebagian dari makanan tersebut dan terpenuhi kebutuhan antum, baru waktu itu sholat. Tapi jangan juga ya, misalnya kalau antum nanti punya keluarga, setiap nanti mau sholat langsung dihidangkan makanan, jangan juga seperti itu. Akhirnya tidak pernah sholat jamaah tepat waktu. Maksudnya kalau pas bertepatan dengan hadirnya sholat lalu ada makanan yang dihidangkan dan kondisinya waktu itu kita lagi lapar, maka didahulukan makan. Itu fikihnya, itu yang diajarkan Nabi. Kenapa? Karena tujuan utama dari sholat itu adalah khusyuk, dan itu tidak akan mungkin tercapai kalau hati kita tidak hadir, tidak kosong untuk sholat. Begitu juga Nabi melarang kita sholat ketika kita menahan kencing. La sholata liman yadfahu akhbathan. Ya, tidak boleh sholat ketika dia menahan 2 akhbath, yaitu kencing dan kentut. Ya, kalau orang menahan kentut, ya batalkan saja sholatnya dan dia berwudu. Kemudian kalau dia dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, pahala tercatat. Tidak perlu dia paksa-paksa diri. Buat apa? Buat apa antum paksa diri menahan kentut? Bukan sholat lagi. Jadi antum berjuang menahan kentut ini supaya dia tidak keluar. Itu bukan sholat lagi namanya. Itu dibilang Nabi, la sholat, tidak ada sholat bagi orang yang seperti itu. 2 pendapat ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya, karena ini kalimat la sholata muhtamil maknanya, ini memang dia memiliki 2 kemungkinan makna. Begitu juga ketika dia menahan kencing, sudah antum ke kamar mandi, batalkan sholat langsung ke kamar mandi, tidak usah ditahan-tahan. Karena tujuan dari sholat itu tidak akan mungkin tercapai kalau hatinya sibuk untuk menahan apa? Menahan hal yang seperti itu. Begitu juga misalnya seperti orang yang tersibukkan dengan pekerjaannya, HP-nya misalnya, nanggung misalnya pekerjaannya, tiba-tiba datang azan, sholat dulu apa selesaikan dulu? Mestinya selesaikan dulu. Supaya apa? Supaya jangan nanti penyelesaiannya dipikir dengan sholat. Itu tidak benar itu ya. Ketika ada orang yang sedikit lagi selesai pekerjaannya, baru azan, kemudian dia pengen sholat tepat waktu deh, pengen sholat dulu baru selesaikan nanti pekerjaan. Afdolnya ditunda saja itu dulu, sholat kalau bisa, seandainya bisa ditunda, kalau tidak terlalu lama ini yang mau diselesaikan. Supaya apa? Supaya tidak kepikiran dia di dalam sholat. Begitu betul fikih orang supaya bisa khusyuk di dalam sholatnya. Supaya apa? Hadirnya hati di dalam sholat. Kalau hati sibuk,
mustahil bisa khusyuk sholatnya. Itu yang pertama. Jadi di sini antum sudah paham cara khusyuk yang pertama ya. Sekarang kita pindah, masih ada berapa menit lagi azan? 9 menit, masih cukup waktu insyaallah. Yang kedua yaitu bagaimana caranya kita bisa khusyuk di dalam sholat kita, yaitu kita memahami apa yang kita baca dari zikir sholat kita ya, fahmul ma'ani zikir sholat. Kita memahami makna-makna zikir sholat yang kita baca, mulai dari takbir sampai salam, semua itu ada maknanya, baik makna tersiratnya maupun makna tersuratnya ya, tersirat dan tersurat ya, maknawinya. Dan antum tahu yang dimaksud dari memahami makna di sini bukan hanya sekedar memahami arti, tapi juga memahami maksud ya. Kalau arti misalnya alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin, itu arti. Kalau maksud, nah ini perlu kita rujuk kitab tafsir, apa maksudnya alhamdulillah rabbil alamin. Ketika antum mengucapkan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, tapi maksudnya apa? Nah ini perlu kita lihat penjelasan para ulama. Jadi beda antara arti dan maksud. Kalau arti ya Allahu Akbar, tapi apakah hati kita sudah goncang atau sudah takut ketika kita membaca itu? Belum tentu, karena kita belum tahu maknanya, maksudnya. Nah, ketika kita bilang Allahu Akbar, kata para ulama, mestinya di situ hadirnya hati ketika kita sholat. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan Allahu Akbar, lisan kita mengucapkannya, mestinya itu harus sejalan dengan reaksi dari anggota tubuh kita. Ketika kita takut kepada seseorang, itu berpengaruh kepada sikap kita, kepada tubuh kita. Jangan kita bilang Allahu Akbar tapi pikiran kita kemana-mana. Ada yang lebih besar lagi daripada Allah, pekerjaan lebih besar, dunia lebih besar. Itu berarti belum sejalan antara lafaz dengan reaksi ya, reaksi dari ya pengaruhnya terhadap tubuh kita. Jadi kalau orang memahami makna, ketika dia bilang Allahu Akbar, semuanya kecil, semuanya kecil. Ini yang dimaksud dengan makna dari lafaz zikir. Begitu juga ketika kita bilang Al-Fatihah. Al-Fatihah, kalau antum tahu itu bagaimana kita berdialog dengan Allah ketika sholat, itu tidak akan menyibukkan antum kepada yang lainnya. Ketika orang baca Al-Fatihah itu, orang itu benar-benar sibuk dengan Allah. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kenapa saya katakan ketika orang baca Al-Fatihah dia benar-benar sibuk dengan Allah? Siapa yang tahu? Ada yang tahu tidak? Al-Fatihah, tahu Al-Fatihah? Orang baca Al-Fatihah dia sibuk dengan Allah, kenapa bisa? Iya, antum silakan. Antum sudah dapat madu belum? Oh, sudah sering. Yang belum. Pertanyaannya gampang sekali ya, jamaah, enggak perlu takut salah. Apa masalahnya kalau salah? Kalau kita sedang baca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, kita sedang sibuk dengan Allah, kenapa bisa? Apa alasannya? Maliki yaumiddin. Sudah dapat madu? Belum? Jawab. Iya, berdoa. Kita sedang berdoa kepada Allah. Betul. Tapi lebih lengkap lagi sedikit, bisa ditambah lagi sedikit. Jadi ketika kita sedang baca Al-Fatihah itu berarti kita sedang apa dengan Allah? Sedang berdialog. Sini antum. Masyaallah. Jazakallah khair. Betul jawabannya. Ketika kita baca Al-Fatihah, kita seolah-olah sedang berdialog. Silakan. Sedang berdialog dengan Allah. Ketika di dalam hadis qudsi disebutkan, idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku memujiku. Itu dialog. Ketika kita bicara itu, kita rasakan itu mestinya itu dialog. Allah menjawab itu perkataan kita. Ketika kita mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah menjawab apa? Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika kita mengatakan maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Ini adalah antaraku dan
hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, itu di situ dibilang tadi berdoa. Apa doanya kita? Ihdinas siratal mustaqim. Apa kata Allah? Wali abdi masa'al, saya kabulkan apa yang diminta oleh hambaku. Coba antum paham enggak ketika baca Al-Fatihah? Hadir enggak itu ketika baca Al-Fatihah di hatinya? Hadir apa tidak? Tidak tahu, karena tidak tahu. Cobanya kalau sudah tahu, insya Allah hadir nih. Nanti sebentar sholat, insya Allah paham gitu. Kalau saya baca Al-Fatihah, berarti saya sedang apa? Sedang berdialog dan berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita ruku. Ruku itu menunjukkan apa? Sang tidak ada lagi madu. Menunjukkan apa? Penghinaan diri. Penundukan diri kita. Bayangkan kita bungkukkan, kita punya badan. Itu harus kita hadirkan dalam jiwa kita. Ketika kita menundukkan ini punggung kita sampai kita menundukkan kepala kita, itu artinya kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah. Itu hadir itu ketika kita sedang ruku. Makanya tidak halal bagi seseorang, haram hukumnya ketika dia membungkukkan badannya kepada siapa? Kepada sesama makhluk. Makanya ada tradisi kita sebagian kan, kalau kepada orang tua dia tabe, dia bungkuk-bungkukkan badannya, itu haram, tidak boleh. Karena yang berhak ditundukkan badannya hanya kepada Allah, karena itu bentuk penghinaan. Boleh kita menghormati orang tua, karena Nabi bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir saghiruna kabirana wala yarham kabiruna saghirana. Bukan golongan umatku yang kecil tidak menghormati yang besar dan yang besar tidak menyayangi yang kecil. Tapi bukan begitu caranya. Caranya yang bermasalah di sini. Tidak boleh membungkukkan badan, salam saja biasa. Kalau boleh dicium-cium tanpa membungkukkan badan, diangkat tangannya kalau mau dicium, tapi jangan ditaruh di tempat sujud ya, itu namanya sujud kecil. Ya, itu tradisi-tradisi itu perlu diperbaiki. Anak-anak yang datang ke orang tuanya atau gurunya, dia cium tangannya boleh, tapi kalau ditaruh di sini, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Itu namanya sujud kecil, tidak boleh. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, jadi itulah yang dimaksud bahwa ketika kita hadir ya, mengerti zikir yang kita baca ini, baik ya artinya maupun maknanya, itu hadir kekhusyuan di dalam sholat. Apalagi sujud itu lebih rendah lagi daripada ruku. Dia taruh ini kepala di atas tanah. Makanya dia bilang subhana rabbil a'la, dia mengagungkan Allah setinggi-tingginya. Nah, dan yang terakhir barangkali ya, karena waktu kita sudah mau habis ya, yaitu bagaimana caranya kita khusyuk, yaitu yang ketiga apa yang disebutkan oleh ulama kita, at-ta'zimu lillah wal haibah wa dzalika yatawallad min syai'ain, ma'rifatu jalalillah wa 'azamatihi wa ma'rifatu haqaratun nafs. Yang ketiga yaitu pengagungan terhadap Allah, dan itu hanya bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan mengenal keagungan Allah, mengenal siapa Allah, dan yang kedua mengenal siapa dirinya dan kehinaan dirinya. Kalau dia kenal siapa ya Allah yang disembahnya, dan dia tahu hakikat dirinya siapa di hadapan Allah, maka akan lahir apa? Kekhusyuan. Nah, inilah yang akan melahirkan dua sifat juga, ar-raja wal khauf, yaitu rasa harap dan rasa cemas. Harap ya dengan karunia Allah yang maha luas, dia berusaha sholat sebaik mungkin sehingga dia bisa mendapatkan pahala sholatnya ya, karena Allah karim. Dan cemas kalau Allah tidak mau memberi pahala dari sholatnya. Makanya disebutkan oleh para ulama kita, orang bertakwa itu sangat perhatian terhadap ibadah, tapi perhatian terhadap diterimanya ibadah itu jauh lebih besar. Makanya ketika Ibnu Umar membaca ayat dari surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya mau menerima ibadahnya orang yang bertakwa, beliau langsung menangis. Lalu beliau berkata, demi Allah, seandainya saya tahu bahwa Allah menerima satu sujud saya, maka saya berharap mati saat sekarang juga. Itu rasa takut yang luar biasa. Itu Ibnu Umar. Lalu siapa kita? Kita tenang-tenang aja kita. Tenang-tenang, kenapa? Kita tidak peduli, terima, yang penting saya sudah kerja. Nah, itu kita. Kalau salah dulu tidak begitu mereka jauh lebih kuat. Walaupun mereka sudah beribadah sesempurna mungkin yang bisa mereka lakukan, tapi hati mereka masih tetap khawatir tidak diterima, takut kalau ada syarat yang tidak terpenuhi. Apakah itu syarat yang sesuai tuntunan Nabi atau syarat keikhlasan hatinya, seperti syarat amalan hati diantaranya itu khusyuk di dalam sholatnya. Itulah ya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Adapun orang-orang yang ya tidak peduli dengan hal-hal yang semacam ini, dia tidak peduli, yang penting saya sudah kerja, sudah selesai, gugur di kewajibanku.
Nah, ini orang yang menjadikan sholat sebagai apa? Hutang. Jadi dia terbebani, yang penting saya sudah kerja selesai. Tapi kalau orang menjadikan sholat sebagai kebutuhan, maka dia ingin sholatnya menjadi penyejuk jiwa, menjadi penenang bagi dirinya, dan juga dia mendapatkan pahala dan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan khusyuk di dalam sholatnya. Barangkali itu dulu yang bisa kita sampaikan. Dengan ini kita sudah selesai dalam bab sholat. Nanti kita bicarakan apakah kita akan lanjut bab kitab haji, karena berkaitan dengan momen, karena setelah mendirikan sholat kita sudah membahas kitab usiam juga, kita sudah membahas kitab zakat secara walaupun tidak mendetail. Sisa bab haji itu dalam kitab Bulughul Maram. Jadi kita nanti bicarakan apa yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Saya kira kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan sampai di sini. Ya, silakan. Ya. Bahasa hadis menggunakan kata nafakh. Nafakh itu adalah dia seperti meniup tapi mengeluarkan sedikit air liur. Seperti antum ketika membaca al-muawwidzatain sebelum tidur. Nabi memerintahkan kita sebelum tidur membaca muawwidzatain lalu diludahkan ke telapak tangan. Itu an-nafakh bahasanya. Jadi nafakh itu jadi ada air liurnya sedikit keluar, bukan hanya sekedar angin. Baru itu yang diusapkan. Tapi kalau yang di sholat dia tidak ditiup ke tangan, dia cuma ditiup ke arah kiri, tapi ada sedikit keluar air liurnya. Begitu caranya. Baik. Bagaimana kita tinggal di sebuah lingkungan, kemudian ada masjid ini sudah ada imam yang ditetapkan oleh pihak masjid, tapi ini imamnya kadang kesalahan makhraj dan hurufnya merubah makna. Apakah lebih baik kita sholat di rumah atau sholat berjamaah? Baik. Kalau seandainya imam memiliki kesalahan yang fatal, karena khata itu ada dua ya, lahan itu ada dua, lahnul khafi dan lahnul jali. Ya, lahnul khafi itu kesalahan yang tidak terlalu nampak ya, itu hanya diketahui oleh ahli qiraat ya, biasanya berkaitan dengan mat, berkaitan dengan hukum-hukum tajwid. Itu biasanya tidak merubah makna. Itu kesalahan khafi namanya. Itu kalau sampai tidak merubah makna, sejujurnya dia itu tidak pantas menjadi imam. Karena Nabi mengatakan yang berhak menjadi imam adalah aqra'uhum lil Quran, yang paling menguasai Al-Quran. Kalau dia masih salah-salah tajwidnya, cari yang lebih menguasai. Tapi kalau umpamanya terlanjur dia menjadi imam, maka bolehkah sholat di belakang orang yang seperti ini? Yang salahnya itu salah yang tersembunyi? Jawabannya boleh, dan tidak mempengaruhi sholat kita. Yang menanggung dosanya dia saja. Tapi kalau lahnul jali, yaitu kesalahan yang nyata atau yang nampak, yang merubah makna, ini tidak boleh sholat di belakangnya. Tidak sah sholat orang tersebut. Jadi misalnya dia terjadi lahn itu atau kesalahannya itu ketika membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Kalau Al-Fatihahnya salah dan merubah makna, itu dia dianggap tidak mendatangkan rukun. Kalau begitu berarti dia tidak sah sholatnya. Maka lebih afdolnya dia cari masjid yang lain. Kalau memang tidak ada masjid yang lain umpamanya, maka pilihan yang paling terakhir adalah sholat di rumah. Itu kalau tidak ada masjid yang lain. Kalau ada masjid yang lain dan masih bisa dijangkau dengan kendaraan misalnya, maka tidak dihalalkan baginya untuk sholat di rumah. Wallahu a'lam. Nah, masih ada? Ya, silakan lagi. Silakan. Jadi kalau saya berdiri sebelah sebentar sholat, jadi orang yang sebelah saya terganggu ya. Anda jangan orang yang diludahi. Bahaya kalau orangnya diludahi, pasti terganggu. Maksudnya begini, jadi ketika Anda ajarkan caranya ya, kalau orangnya diludahi pasti terganggu. Jangan orang yang diludahi. Jadi ketika kita sholat sendiri, orang kan di samping kita. Jadi kita mengarah ke sini, ke kita aja sebenarnya itu hanya nafonya ke arah kiri begini, bukan orangnya begini dia. Jangan orangnya yang diludahi ya, pasti terganggu. Ya, jangan orangnya. Tapi dia mengarahkan saja ke arah kiri sedikit, baru begitu. Jadi keluar air liurnya sedikit, tapi ke arahnya dia. Ya. Nah, silakan. Masih ada? Ini ya, pertemuan
Anda pekan pertama bulan depan ya? Iya kan, pekan 1 dan 3 kan? Iya, pekan 1 dan 3. Berarti bulan depan itu Anda pekan pertama nggak ngisi. Nah, ada uzur. Antum tidak perlu tahu apa uzurnya. Intinya ada uzur, tidak bisa mengisi. Baik, masih ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu pertemuan kita. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtim bi doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.